Hai semua, nama gue Ewing dan kali ini gue pengen bercerita mengenai salah satu buku favorit gue, yaitu Creative Ink karya Joe Pulizzi. Karena buku ini tuh bener-bener bagus banget buat kalian untuk menjadi content creator pada tahap-tahap awal. Buku ini juga cocok kepada kalian nih, misal kayak para pengusaha atau juga para pemilik company atau marketing yang pengen menggunakan konten marketing di perusahaannya. Terus juga buku ini tuh nggak ngomongin tentang satu platform aja, nggak cuma di YouTubers aja, nggak cuma video aja, tapi juga bisa di Facebook, di Instagram, bisa berupa tulisan, bisa juga foto. Pokoknya banyak banget teori-teori yang bisa diaplikasikan dari buku ini menuju ke konten marketing yang kalian butuhkan. Video ini terinspirasi dari ketika gue diajak sama Kaskus nih ke Malang untuk mengisi suatu acara. Acaranya tuh namanya Kaskus Creator Goes to Campus. Nah, di situ gue menjadi semacam narasumber dan juga pembicara yang ngobrol bareng dengan ratusan mahasiswa di 3 universitas berbeda, di 5 program studi yang berbeda. Kebanyakan nih dari mereka itu menanyakan satu pertanyaan yang canggih dan juga sama tapinya. Dan jawabannya tuh benar-benar bagus, yaitu gimana sih cara awalnya menjadi content creator. Nah, itu gue jawab sedikit di sana, cuman karena durasi jadi gue nggak bisa jawab banyak. Cuman ini nih, video ini, buku ini juga yang jawaban lengkapnya tuh di sini. Gue nggak bisa yang membahas secara lengkap isi dari buku ini karena ya copyright, bla bla bla, nanti gimana bermasalah dan lain. Cuman gue saranin banget untuk kalian beli buku ini, linknya di deskripsi. Kalian bisa beli di Google Play Books atau enggak di toko buku yang ada di Indonesia, di mall-mall. Bukunya ini benar-benar ilmunya tuh banyak, walaupun agak sedikit mahal. Nggak mahal sih, sekitaran 200.000 lah. Itu nggak mahal untuk buku yang benar-benar cemerlang banget ya. Andaikan kalau lo nggak punya masalah ngebeli kaset PS4 yang harganya 600.000, terus punya masalah dengan buku yang harga 200.000, lo mesti inspeksi diri lo sendirilah. So, langsung aja ya masuk ke dalam bukunya nih. Jadi, untuk menjadi content creator, menurut bukunya Joe Pulizzi yang berjudul Creative Ink ini, ada 6 langkah yang mesti lo laluin. Pertama adalah sweet spot, yang kedua adalah mencari content tilt, yang ketiga adalah building the base, yang keempat itu adalah harvesting audience, yang kelima diversification, yang keenam yang paling manis, yang paling gue suka, monetization, yaitu gimana caranya kita menghasilkan uang dari konten yang kita buat. Oke, langsung aja. Yang pertama nih ada mencari sweet spot. Nah, sweet spot itu adalah titik temu antara pengetahuan dan juga passion. Jadi, lo nih punya pengetahuan di otak, lo punya semacam skill di otak yang pengen lo ceritain kepada penonton lo. Lo pengen banget sehingga itu menjadi suatu passion terhadap pengetahuan yang lo punya. Contohnya nih, kita ngomongin salah satu YouTubers yang paling terkenal di Indonesia, yaitu Chandra Liau. Jadi di videonya Chandra Liau yang gue lupa judulnya, yang dia ngomongin cerita tentang gimana dia tuh suka banget dengan perfilman. Nah, itu adalah passionnya dia. Dia itu suka banget belajar tentang perfilman, tentang teknik-teknik kamera, tentang ngomongin film Marvel, tentang ngomongin film Oscar-nya. Itu dia suka banget ngomongin hal-hal itu, dan itu adalah passionnya dia. Lalu knowledge-nya dia, lalu pengetahuan yang dia miliki adalah sinematografi. Jadi itu dia juga bisa dibilang kayak ngikutin perkembangan kamera, perkembangan lensa, terus juga gimana nih teknik-teknik editing, teknik-teknik kamera, zoom in, zoom out, dan lain-lain. Yang gue tahu cuma itu doang, zoom in, zoom out. Ya pokoknya banyak banget Chandra Liau tahu mengenai teknik-teknik sinematografi. Hasilnya adalah si Chandra Liau berhasil ngebuat suatu konten yang menggabungkan antara pengetahuan dia dengan passionnya dia. Salah satu konten yang paling yang paling baru adalah misalnya yang kemarin tuh kayak before dan after Black Panther. Kita tahu Chandra Liau itu suka banget dengan Marvel, dan kita tahu juga Chandra Liau itu punya pengetahuan mengenai sinematografi, dan akhirnya dia ngebuat suatu konten yang menggabungkan antara passionnya dia dengan knowledge-nya dia, yaitu sebuah video before and after Black Panther. Terus juga ada before and after Logan. Nah, itu tuh merupakan suatu sweet spot yang benar-benar manis banget. Kenapa manis? Untuk Chandra Liau dia mendapatkan kepuasan, terus dia juga menggunakan skillnya, dan itu juga manis buat si klien mungkin, si Marvelnya, yaitu dia mempromosikan film Black Panther melalui Chandra Liau, dan everyone is happy. That's the thing about sweet spot. Jadi sweet spot itu bisa dibilang pengetahuan yang udah lo punya dan juga passion lo. Apa sih yang ngebuat lo itu
Apa sih yang ngebuat lo tuh bangun dan akhirnya, oh ya gue suka banget nih Mobile Legend, gue suka banget nih main Minecraft. Itu adalah passion lo. Lalu yang kedua ada yang namanya content tilt. Nah, content tilt ini bisa dibilang plot twist, bisa dibilang hal yang membuat lo beda dengan YouTubers lainnya, dengan konten kreator lainnya. Jadi gue nggak cuma ngomongin YouTubers aja nih sebenarnya. Jadi gue ngomongin tentang bloggers, tentang writers, tentang fotografer, pokoknya semua orang yang ngebuat konten ya, dalam arti content creators. Kalau gua ngomongin YouTubers, ya maksudnya adalah content creators ya. Content tilt itu bisa dibilang hal yang membedakan lo dengan content creator lainnya, atau bisa bilang kayak plot twist. Jadi antara lo dengan si A, dengan si B, dengan si C itu ada pembedanya. Misalnya contohnya nih, ketika zaman-zaman awal-awal tahun sekitar 2013-2014 ya, YouTube itu masih si Reza Arab, si Pocopow, si Miaook, gua, Django, dan lain-lainnya. Dan kita semua itu bisa dibilang berlomba di jalur yang sama, yaitu YouTube Gaming. Nah, kalau gua ikutan berlomba dengan mereka, itu bisa dibilang agak sedikit berat. Karena ya mereka semua gaming gitu. Maka dari itu, gua coba deh untuk agak sedikit membedakan diri gua dengan mereka, yaitu kalau mereka gaming, gua masuk ke horor. Maka dari itu, YouTube gue itu waktu itu isinya adalah tentang berbagai macam gameplay yang horor. Dan juga semakin kental lagi dengan malam Jumat, dengan hal-hal yang horor. Itu gue udah membedakan diri tuh antara Ewing HD dengan Reza Arab, dengan Miaook, dengan Pocopow, dan lain-lainnya. Sekarang, Ewing itu jadi horor banget. Cuman, makin kesini, Ewing HD itu juga menjadi sama lagi. Karena ada banyak banget YouTuber yang membahas konten-konten horor. Maka dari itu, gue memisahkan diri lagi nih. Kalau yang lain pada ngomongin horor, Ewing HD datengin langsung tempat horornya. Nah, itu adalah content tilt, yaitu memisahkan diri, membedakan diri dari konten kreator lainnya supaya lo mendapatkan ciri khas ya yang disukai oleh para penonton. Setelah mencari sweet spot dan juga mencari content tilt, sekarang waktunya adalah building the base, yaitu membuat markas untuk konten lo. Nah, membuat markas untuk konten lo ini tuh ada banyak platformnya ya, markas atau platform ya. Dan tiap platform itu tuh mempunyai kelebihan dan kekurangan dan juga peraturan dan juga seluk-beluk yang berbeda. Kalau lo pengen ngebuat konten berupa video, maka sampai saat ini platform yang paling asik untuk ngebuat video adalah YouTube. Kalau lo suka ngebuat konten berupa foto, maka platform yang paling asik adalah Instagram. Kalau lo pengen ngebuat suatu konten yang gampang banget viralnya, platform yang paling cocok adalah apa coba? Facebook. Karena Facebook itu didesain untuk bertukar konten, bertukar share itu. Facebook itu cepet banget. Sebisa mungkin jangan salah memilih platform untuk konten lo. Misalnya nih, kalau konten lo berupa tulisan yang notabene-nya itu cocok banget dimasukin ke Kaskus atau enggak Wattpad, karena di sana itu udah banyak banget penulis-penulis yang karyanya tuh diangkat menjadi buku atau film. Nah, kalau lo suka menulis nih, jangan sampai lo masukin tulisan lo ke Instagram. Lo tulis cerpen, cerbung, atau drama di Instagram, itu kayak nggak nyambung aja. Maka dari itu, gue tekankan sekali lagi ya, pilih platform yang sesuai dengan konten lo. Lalu setelah itu ada yang namanya harvesting audience. Nah, harvesting audience ini bisa dibilang mencari followers atau mencari subscribers atau mencari likers. Di bukunya ini ada banyak banget cara-cara untuk mencari subscriber, followers ya. Cuman cara yang paling gampang adalah lo rayu si penonton yang sekiranya nonton lo cuma sekali, lo rayu untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol follow, tekan tombol likes. Kalau gue biasanya itu merayu para penonton itu begini nih, supaya untuk subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ewing HD, karena gue janji sebisa mungkin setiap minggunya bakalan ada video-video seram seperti tadi. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video malam Jumat dari channel Ewing HD. Nah, itu menurut gue tuh rayuan yang bisa dibilang killer banget, karena di situ gue berjanji sebisa mungkin setiap minggunya bakalan ada video baru. Orang yang ngeliat, oh iya berarti minggu depan ada video baru nih, daripada gue ketinggalan, itu daripada gue nanti hilang-hilang lagi channelnya gitu, ketutupan lagi historinya. Ya udah, gue tekan tombol subscribe. Terus daripada gue kelupaan, gue nyalain juga notifikasinya. Itu adalah salah satu cara yang paling gampang untuk menarik perhatian subscriber, adalah merayu. Bentuk lainnya seperti Alan Suryajana ya, merayu dengan giveaway. Andaikan kalau saya sudah mencapai 50.000 subscriber, saya akan memberikan kalian laptop dan juga handphone. Itu adalah salah satu bentuk rayuan yang lebih manis lagi, yaitu berupa giveaway.
Di sini itu ada banyak banget bentuk-bentuk caranya. Cuman apa ya? Kalau gue bacain semuanya kayaknya nggak asik nih. Lu nggak beli bukunya lagi gitu. Cuman ada satu hal yang mesti gue sebutin, yaitu tiap followers itu memiliki nilai yang berbeda. Bisa dibilang nih ada semacam hierarki followers ya. Lebih jelas lagi nih, followers di YouTube itu nggak lebih berharga dibandingkan followers di Twitter. Followers di Facebook itu bisa dibilang paling sampah. Karena followers yang paling berharga adalah followers yang lo bangun dari email list. Jadi ada semacam hierarkinya, ada semacam tangganya. Nah, lo bisa lihat nih, tangganya itu seperti ini. Penjelasan lebih lengkapnya semua ada di dalam buku ini. Ini panjang banget penjelasannya, cuman ini menarik banget untuk dibahas. Gila, keren banget nih asli. Ini bener-bener mind blown. Damn! Setelah lo merayu penonton dan akhirnya lo mendapatkan followers yang banyak, sekarang saatnya adalah diversification, yaitu membedakan konten lo, bisa dibilang nggak membedakan sih, membuka cabang bisa dibilang ya, membuka cabang dari konten lo. Nah, cara ini itu udah banyak banget dilakukan oleh para konten kreator lainnya. Yang paling terang-terangan, yang paling menurut gua bagus banget strateginya adalah Reza Arab Octavian. Kalau ngomongin Reza Octavian ya, itu dia adalah nama yang besar banget di YouTube. Bisa dibilang di YouTube itu dia main game, terus juga video-video seru, vlog-vlog seru. Nah, itu namanya Reza Arab Octavian tuh udah akrab banget di dunia YouTube. Sampai akhirnya, dia ngebuat semacam suatu cabang lagi, cuman dia nggak di YouTube, tapi di dunia musik, yaitu Weird Genius, bareng Eka Gustiwana dan kawan-kawannya. Ini merupakan strategi yang bagus banget, karena kalau dunia YouTube udah kenal Reza Arab, terus di dunia musik belum terkenal nih Reza Arab, dan akhirnya dia ngebuat Weird Genius, dan dia menggunakan social power yang di YouTube untuk membantu untuk launching Weird Genius, sehingga orang yang cuma tahu musik itu sekarang tahu juga Reza Arab dari Weird Genius, terus juga tahu lagi di Reza Arab di YouTube. Ini benar-benar strategi yang sangat-sangat bagus karena diversification, membuka cabang. Contohnya lagi nih, satu gue baru kepikiran, Arif Muhammad yang tadinya di Twitter, terus di YouTube, dan akhirnya ngebuka toko kue. So, sekiranya nih, kalau kalian nanti udah menjadi content creator yang let's say 200.000 subscriber, 500.000 subscriber, 1 juta subscriber, jangan cuma di YouTube aja, tapi juga buka cabang di tempat lain, di konten lainnya. Kalau gue nih, sekarang gue udah punya base, udah punya trademark di malam Jumat. Gue coba buka cabang di konten Ewing Vlog, terus juga konten di malam Minggu. Nanti mungkin kedepannya ada lagi nih, konten apalah malam pertama misalnya. Terakhir adalah monetization. Nah, ngomongin duit nih, gue seneng banget men kalau ngomongin duit, asli gila. Ah my god, emang sih agak sekedar mata duitan. Cuman kalau zaman sekarang gak mata duitan, lo susah. Mendingan mata duitan daripada miskin, bener deh. Sekarang nih udah banyak banget platform-platform yang membayar para konten kreatornya untuk tetap terus berkarya di platformnya. Contoh kayak di YouTube ada namanya Google AdSense. Kalau di Blogger di WordPress atau di di blog gitu misalnya ada namanya juga Google AdSense juga. Di Kaskus adanya Kaspay. Terus di tempat lain ada juga berbagai macam mata uang yang dikasihkan kepada konten kreatornya agar tetap membuat konten di platformnya. Begitu sekiranya lo udah sistematis nih dalam membuat suatu konten, misalnya lo udah ada jadwalnya, kapan syuting, kapan edit, kapan publish, kapan meeting, kapan ini, itu semua udah sistematis, saatnya lo ngebuat semacam revenue model yang bisa dibilang sistem gimana caranya lo menguangkan konten lo. Paling simpelnya adalah ngejual merchandise, kayak si Kodigor ngejual t-shirt Y-nya dia itu di Instagram atau di Line, gue lupa. Nah, itu dia udah ngebuat semacam revenue model. Bisa dibilang, oh ya kalau lo pengen dukung Kodigor lebih lanjut, lo beli deh t-shirtnya di sini. Dan nanti mesti ada prosedurnya. Nah, itu adalah menjual merchandise adalah cara yang paling simple. Bisa lagi nih, kayak si Weird Genius ngebuat semacam revenue model dengan cara ngejual musiknya di iTunes. Banyak banget gila asli. Di buku ini tuh ada banyak banget model-model revenue model yang bisa lo tiru, yang bisa lo gunakan dan ada hasilnya. Long story, lo mesti coba baca buku ini. Linknya di deskripsi. So, tadi adalah 6 langkah untuk menjadi content creator. Pertama apa? Lupa kan? Yang pertama adalah sweet spot, mencari sweet spot. Yang kedua adalah mencari content tilt, plot twist. Yang ketiga adalah building the base, bener banget. Yang keempat apa? Harvesting audience. Yang kelima, lupa lagi kan?
Ayo, gue juga lupa sih. Sebentar. Diversification, ya. Yang kelima adalah diversification. Yang keenam baru adalah monetization. Nah, itu semua adalah 6 langkah untuk menjadi content creator menurut Joe Pulizzi dari bukunya, yaitu Creative Inc. Kalau lo pengen tahu lebih detail lagi mengenai pembahasan ini, pembahasan tentang content creator, lo bisa beli bukunya, linknya di deskripsi, langsung ke Google Play Books. Atau kalau lo pengen punya pertanyaan-pertanyaan mengenai content creator, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti sih bisa mungkin gue bakalan balas dan buka diskusi mengenai pertanyaan kalian. Kasih gue jempol ke atas kalau lo pengen ada video seperti ini lagi, video-video yang ngomongin serius tentang content creator, tentang marketing. Karena gue suka banget nih baca buku tentang content creator, tentang marketing, tentang self-helping, tentang self-developing. Itu gue suka banget. Kalau lo pengen lihat video seperti ini lagi, langsung aja likes. Dan andaikan kalau udah nyampe 20.000 likes, gue bakalan ngebuat video lagi. Nggak 20.000 sih, 10.000 aja deh, 10.000 likes ya. Tapi kalau lo nggak suka, lo pengen horror aja, yaudah kasih gue jempol ke bawah aja ya. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD. Karena seperti biasa, setiap minggunya ada malam Jumat, setiap minggunya ada malam Minggu, setiap minggunya ada Ewing Vlog. Sebisa mungkin gue bakalan kerjain itu semua ya. Minta dukungannya nih. Ini Agan nih mesti rajin-rajin ngedit nih ya. Dia yang bantuin gue ngedit. So langsung aja follow Instagramnya dia karena dia yang bantuin gue ngedit nih ya. And terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di Ewing Vlog selanjutnya di mana kita ngomongin berbagai macam hal yang pastinya berguna banget. No bullshit, no inspirasi, no yang gitu-gituan lah, no bullshit lah pokoknya. Goodbye.